Saya tadi baru bikin buku karena Prof. Jalaluddin Rahmat, dahulukan akhlak atas fikih. Dahulukan akhlak atas fikih. Seperti Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, Imam Abu Hanifah, beliau tidak doa kuno karena menghargai, menghormati Imam Abu Hanifah. Dahulukan akhlak di atas fikih. Kalau Imam Syafi'i sunnah, tapi beliau sedang di tempatnya. Waktu dalam hal itu waqa'a terjadi al-ikhtilaf wa perbedaan pandangan baina syaikhul madhhabi dalam antara syekh dan madhhab. Siapa itu yang belum salat asar berjalan apakah minta disunati? Sama dua guru besarnya mazhab kita Ar-Rafi'i kepada Imam Rafi'i, orang kita Al-Muharrar, orang kita Asy'arul Aziz, Wan-Nawawi dan Imam Nawawi, orang kita Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, Al-Majmu', Riyadhus Bismillahirrahmanirrahim, Talibin At-Tahqiq, radhiyallahu anhu wa ridha Allah. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi di masa ilahi dalam biro-biro masalah kathiratin kan akeh. Contohnya di dalam Fathul Bari, apa hukum sholat jamaah? Menurut Imam Rafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Tapi menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Sampai itu orang sejamaah dosa Imam Nawawi. Waktu dalam menemukan apa ikhtilaf perbedaan pandangan baina imam dalam antara Imam Al-Allamah dan Ali Ahmad dan Ibnu Hajar dengan Imam Ahmad bin Hajar bin Hajar Al-Haytami itu benar sekolahnya. Wal Imam Al-Allamah wal Imam Al-Allamah dengan Bahagia dari Muhammad Ar-Ramli wa Imam Muhammad Ar-Ramli wa Al-Ba'i Imam Mengikuti Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Contohnya apa? Ini satu masalah. Wong derek akikah, derek apa? Terus bulan besar ape korban. Iku iso mboten ya digabung yo akikah yo korban. Seingat saya, bismillah, Imam Romli kita mulai. Tapi Imam Nawawi tidak tuh. Itu ada perbedaan. Buat suami kita ada perbedaan. Sudah dimaksud saya dan dia bicara terakhir. Benar orang belum aku kok kepengen korban. Jadi sisilah dia udhiyah korban yo aki. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, maksudnya untuk korban tanggal 10, 11, yang memang Jawa biasa boleh juga satu ibadah untuk dua macam. Jadi nyembelih pedus, bisa niat akikah plus niat korban. Ada yang berbeda. Mama khosoma mongko ora para padu tidak saling bermusuhan. Ahadun sapa siji minhum saking a'immah para imam ahad dari Rasul jika wala adalah ora nyatru to musuhi ahadun sapa suci minhum saking a'immah
ahad dan emong suci kang liya. Wala saban apa nasaban? Wala nasaban orang bangsa ati ahad sapa suci. Ahad dan emong suci liya ila khatarin maring salah. Balkan balik ana sapa a'immah mutahabina iku padha saling mencintai. Mutaakhina tur padha seduluran. Mutasofina tur padha milihake. Inilah akhlaknya para ulama ketika berbeda. Ini yang video yang baru viral ini adalah video pembukaan muktamar ke-30 di Lirboyo yang dibuka oleh Kiai Haji Abdurrahman Gus Dur dawuh ketika jadi presiden nyambut tugas NU itu mengkritisi pemerintah. Mengkritisi pemerintah. Kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat harus dikritik. Orang yang menjadi presiden, saya ini mantan ketua umum PBNU terus membebek, tidak berani mengkritik, jangan dong. Jadi apa namanya, tidak berani mengkritik itu bermusuhan. Kritis yang konstruktif yang membangun. Misalnya sekarang ada program makan siang gratis untuk lembaga pendidik. Ya, berani mengkritik. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju pendidikan gratis daripada makan siang gratis. Pendidikan gratis yang dibutuhkan adalah pendidikan gratis dari PAUD sampai SD. Ya, Allahumma gimana? Boleh mengkritik, boleh dong. Sebagai warga negara boleh. Saya mendukung makan siang gratis dengan syarat satu, dari keluarga miskin, suge-suge rasa, suge gitu, makan siang gratis, suge sing barang-barang baik, barang-barang makan siang gratis plus pendidikan gratis, yang mana orang kaya orang tuanya mampu, boleh mengkritik, boleh. Jangan membebek wanut, lucu, kurang ngerti Dan kemarin saya sampaikan antara Imam Bismillah antara Mbah Hashim dengan Syekh Fakih Mas Mambang, antara Islam dan Fakih Rosyam berbeda pendapat dalam masalah agama boleh, tapi keduanya saling menghormati, menjaga etika masing-masing. Hasil berkunjung ke Gresik, semua masjid, musola, semua pentongannya pengejuno menghormati Mbah Hashim Asy'ari. Ada juga Bismillah cerita lain ketika bapaknya ke Biro, Mbah Hashim jawab fatwa waktu sampai ayo doang pentongan ngoten gini apa betul. Idza alimta dalam alikane ngerti sira jika engkau tahu zalika ing mengkono etika perbedaan pendapat. Lagi tulis di situ. Ini ulama saya ketika saya masih di pesantren Jombang, luntang-luntung 6 tahun berarti kegiatan luntang-luntung. Saya isi waktu saya untuk membaca di perpustakaan dan menulis. Salah satu perpustakaan saya ini namanya perpustakaan Masjid Agung Jombang. Ternyata perpustakaan ini dekat dengan Muhammadiyah. Saya membaca majalah Muhammadiyah. Jadi saya banyak membaca majalah Suara Muhammadiyah.
Nah, di dalam majalah itu ada cerita Buya Hamka, ulama yang saya ulama Muhammadiyah, saya punya tafsir, ada sudah punya banyak karyanya. Buya Hamka ketika menjadi ketua umum Muhammadiyah, ketua umum Majelis Ulama Hindu, ini turban itu apa? Turban turun ke bawah, ketika turban ke kantong-kantong umat, termasuk di basisnya Nahdlatul Ulama. Dia kalau sholat subuh itu doa kunut, walaupun tokoh utama Muhammad doa kunut. Ditanya, doa jenengan ini orang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, kalau doaku jawabnya ya Masya Allah, luar biasa. Ketika saya masih membaca 1, 2, 3, 4, 5 buku kitab, pandangan saya fanatik, orang ini ya salah. Tapi ketika saya membaca 40, 50 kitab buku, saya menjadi, pandangan saya menjadi luas, tidak fanatik. Seperti Imam Syafi'i ini, ketika di tempatnya Imam Abu Hanifah, dia sholat subuh tidak pakai doaku. No, Hamka juga begitu. Ketika turban turun ke bawah di kantong-kantong itu, beliau sholat subuhnya pakai ku. Tapi Imam ulama ini luar biasa. Karyanya dahsyat. Beda ceritanya dengan Gus Dur. Zaman Gus Dur dari ketua umum PBNU itu ada ketua umum Muhammadiyah basis kiai, karyanya banyak di bidang usul fikih. Namanya Pak Fakhruddin AR. Siapa namanya? Pak Fakhruddin AR. Satu kali Pak Fakhruddin ini berkunjung ke Tugu Ireng. Kemudian disilakan sama Gus Dur untuk jadi imam. Ya, jadi imam kan ya tidak hanya isya, tapi juga tarawih. Ketika imam tarawih, Pak Imam Fakhruddin ini tampil khusyuk lama. Misalkan ada orang mau tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Di sini baru dapat 2 rakaat, masjid sebelah sudah dapat 6 rakaat. Pokoknya lama. Allahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah 8 rakaat noleh kepada makmum, lanjut, selesai. Jadi beliau toleran, beliau Muhammadiyah biasa tarawih 8 rakaat. Tapi ketika disuruh imami Gus Dur, ya mau lanjut, tapi santri-santri Tugu Ireng sampun. Wah, tarawih model ini nggak ada jam 09.00. Santri-santri kepinginnya cepet gelis. Terus Gus Dur berkelakar, ini orang Muhammadiyah menaklukkan orang ini hanya satu contoh. Orang itu kalau bacaannya luas itu menjadi toleran, tidak fanatik, luas semua pandangan, punya argumentasi, punya dalil. Jangan suka menyalahkan orang lain. Masya Allah. Luas pandangannya, tidak mudah ingkar, harus banyak membaca, harus banyak mengaji. Membaca berbagai macam kitab. Dapat jadi minimal 40, 50. Mas Kofani
Ida alimta ing dalem nalikane ngerti sira dalika ing mengono-mengono perbedaan fakta-fakta yang ada. Para ulama kita selalu toleran, saling menghormati. Fahimta bahwa faham sira anama ing satemene perkara wako akan tumido apa mak bainana ing dalem antarane kita minal mukhasamati sanil para padu wal mu'ajati lan musuhan wal muqada'ati lan memutus hubungan. Bisa bagi khilafin kelawan serta perbedaan di masalah yang dalam sisi masalah au masailah atau biro-biro masalah walilah dan kansite mintas misi syaitan itu setengah saking tujuh rayunya setan. Bukan karena apa-apa ulama kita terlalu mengikuti setan. Wal munafasati lan jujuran, wal mufakharati lan sombong-sombongan. Bainal ikhwani ing dalem antarane para kanca. Wa mutaba'atil hawa nuruti hawa nafsu. Bahasa zaman dulu ya, zaman era itu sudah tegas. Saya antar ulama tidak pendapat terus gontok-gontokan tidak ada, kotor tidak ada etika, tidak ada saling menghormati. Waqad qala lana menjauh sapa Allah Ta'ala injahu wa la tasabi lan ojo anut sira al-hawa ing kepinginane nafsu. Ayuhillah dadi sebab nasarake apa li nuruti nafsu ka ing sira an sabilillah saking dalane Allah. Waqad qala teman-teman kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mazibani orang utawi asu ajak jai'ani kang lapar karone ursilakan dicolake apa zibani dikenamen ing dalem kambing di afsa dari uluweng jogo laha maring kambing min khirsil mar'i sanging uli gerang sanging wong alal mal ing atase bondo wasyarafi lan kemuliaan lidinihi maring agamane wong. Manusia berangsang ambisi yang besar untuk menumbuh harta, meraih kemuliaan agamane Allah. Allah riwayatake ing hadis al-Imam Ahmad Imam Ahmad wa Nasai wa Imam Nasai wa Tirmidzi wa Imam Tirmidzi wa qala lan Tirmidzi wa Imam Tirmidzi hasan kali hadis itu bagus sahih kan sahih. Wa fi riwayatin an dalam sisi riwayat Jabir man sahabat Jabir radhiyallahu anhu utawi dawu mazibani orang utawi asyur Zuriyani kang galak karone ya dia kang nekani apa asyur filanamin ing dalem kambing loba kang lunga aku sapa pira-pira wong sing angon kambing bi afsadai pulwen rusak linasi maring manusa. Kenapa iso rusak manusa min hubbi syaraf sangking
cinta kemuliaan wal mali lan bondo lidinil mukminin maring agamane wong mukmin. Jadi awake dhewe iki dididik bahasa jangan suka status sosial, jangan suka menempatkan harta sebagai tujuan. Bahasa ini mungkin ketika saya di tahun mencoba untuk berdengar-dengar, gak pernah takalnya bahasa itu betul, karena beliau larang aku gak usah dikholi. Betul usah di, kan gak pernah kita lihat di media sosial ada kalnya bahasa, artinya kalau dibuat acara besar-besaran. Kemudian itu berkali apa justru bahasa yang bersama bahasa itu simbol utamanya bahwa merasa dirinya orang jelek, orang yang baik itu merasa dirinya orang merapik merasa dirinya wong nek krasa bodho wong pinter, wong nek krasa pinter bu aku stop jadi bodoh. Wa qala lahu asy-syairu sapa syair idza anta taba'tal hawa qadakal hawa ila kulli ma fihi 'alaika maqalu. Ya Allah, ini saya syair jazal kalau ijenom apalno burdah kata beliau, siapa yang hafal burdah hidupnya bahagia di akhirat corona. Coba kamu hafalkan burdah yang kita hafalkan yang dibuat janjian tok iki yang dibuat tahlilan tok pentolane ya Rabbi bil Mustafa al-irma huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mubta'ini ya Rabbi bil Mustafa al-irma qasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Itu penurunan kutipan dari Buddha sendiri banyak sekali. Jangan gula di Buddha terus diapalno diberikan ulama ambien sebagai bukti kerinduan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza anta taba'ta nalikane kawi sira taba'ta iku anu sira hawa ing hawa nafsu. Nek anu hawa nafsu qada menuntun ka ing sira al hawa nafsu. Aku mau ngaji Pak, kenapa enak beli HP? Nah itu contohnya aku mau poso Pak meleh semangat baik anut dawa nafsu. Ini anut dawa nafsu ya nafsumu menjadi pemimpinmu. Ila kulli ma maring kabeh perkara iki kang iku ing dalem ma'alika ing atase sira maqalul utawi ucapan. Ketika saya masih muda suka syair wa nafsu wa mali ma yudi. Itu deh. Buat aku wa nafsu ini. Wal aqlu wa mali ma yudi wa nafsu qala
wan nafsu baina wal aqlu baina halat syaqi wa sa'id. Saya tambah beras dinanya kalau akhir tahun maka mendatangkan syarah ahli sholawat dari langitan yang sering masuk rekaman itu. Jadi nafsu itu qalat hal min masjid. Nafsu itu mesti pengen tambah. Jadi oleh tak diutangan di ansal, oleh diutangan di oleh tak ambil di oleh tak ambil dia oleh. Nah, itu namanya nafsu qalat hal min masjid. Akal itu tengah-tengah walaku bina nafsin wa apa namanya halat syaqi wa sa'id. Ketika akal memimpin nafsu ya bejo, tapi ketika nafsu memimpin akal ya cilok. Panahnu maka utawi kita narjui warna kita min ikhwanina saking pira-pira dulur kita al muslimin kang padha Islam wal ulama lan wong alim al muttaqin kang padha takwa ayat ba'un ing ento anut sapa ikhwanina para ulama para umat Islam nek pakai ojo bangsa Indonesia as-sahabata ing sahabat wal a'immata lan biro-biro imam Imam Syafi'i dari Imam Nawawi wal ulama al-amilin kang amalake ilmu as-sholihin kang padha bagus radhiyallahu ridhani Allah subhanahu anhu mereka wa analan nulungi sapa Allah bihim lawan kafir fidzalika yang dalam mengkono anu gitu deh. Kalau anak pakai ya nih pakai hamzah. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra khadijatul kubra wa fatimatul kubra ya uwailal
imbalan ulama wa anna lan saking kita ya bihim sebab bihim kelawan sahabat imam ulama tidak dalam Quran. Wa yadhi akhirut tibyani wa akhir penjelasan wa faqahu wa barik pitulungan ing kita Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala wa iyyakum lakin yusyo kabeh lima kali perkara yurdi kang ridho ake apa mahirin Allah anna saking kita bahwa ngapura sapa Allah kula sabate saben-saben isuan saudara kan metu apa isuan ina saking kita wakala ala reksa sapa Allah nang kita iki kelawan reksa Allah wali ayat tidak boleh sing reksa Allah aina makuna dalam tinggal ana kita inau seduri Allah jawab kita selomo kalimah bermulia raufun terulas rahimun terasih wa sallallahu muga-muga pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan kasih keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi wa sahabat kanjeng Nabi wa barakallahu memberkahi sallallahu Allah wasallam dan para keselamatan sallallahu Allah yang kafir yaqulu dawu mu'allifu sahum sing ngarang kitab tibyan apa untuk hari aku sapa aku sangi mu'allif wa walidayhi lan sangi kedua orang tuanya mu'allif wa masyayikhi lan kita sangi biro-biro gurunya mu'allif wa jami'il muslimin lan sekabilan biro-biro wong Islam ia jauh bahasa farad rambung ingsun minta lihi sangi tulis sangi ngarang tibian Yawmat Isnaini dalam bulan Senin Al-Isya pada tanggal 20 Syawal sang bulan Syawal Insyur Isnati Siti sang bulan Insyur sang bulan tahun Suida adalah akhir tahun selesai pada sembilan atau 9 Hijriah hari Senin tanggal 20 Syawal tahun 1360 Hijriah dan 1360 Hijriah itu adalah sejarah kita 1360 20 Syawal tahun 1360 saat itu 1440-an memang menghasilkan sejarah setelah kemerdekaan menjelang apa peringatan hari santri setelah beliau berfatwa. Ada kita memandang beliau wafat. Alayat Isyamiyah juga ngatasi musnah ini hijrah aku sholawat betul utama hijrah rahmatat wa masih dengan sempurna hijrah salat. Di manzilin dalam panggonan yang sedang ditubuhi dan jombang di dalam tubuh
Jombang. Itu ketika saya masih di Jombang, Gus Dur kan belum wafat, ya masih asuh. Kita harus hari Jumat pagi, ya seperti di kajian. Alami, wah kalau sekarang ya insya Allah. Soalnya hukum reksa hu ingrasyid Allah rusawa Allah anisyari saking Allah wal fasadi lan rusak. Menurut buku kami yaitu Musna'in Syafi'i, karya-karya Mbah Hasyim itu karya-karya sifatnya singkat, karya-karya tapi Mbah Hasyim itu orang gede-gede, bukan tebal. Karena beliau adalah aktivis sejati. Jadi di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, ngurusi santri, ngurusi negara, ngurusi organisasi besar, beliau di tengah-tengah itu masih bisa menulis. Tidak dengan Syekh Hasan Jambes yang sekarang kita besar-besar itu memang duduk manis di rumah. Kalau bahasa ini aktivis nasional. Di tengah-tengah padatnya beliau mengurusi bangsa ini, mengurusi Nahdlatul Ulama, mengurusi pesantren, masih bisa meluangkan waktu untuk menulis. Dan kemungkinan karya beliau banyak sekali karena kebanyakan karya-karya ini dari santri-santrinya yang dikumpulkan oleh cucunya Gus Iso. Beliau kasih santri nulis. Seperti Mbah Fadl Senori, Mbah Fadl kuahnya banyak sekali, tapi yang berhasil diterbitkan hanya beberapa. Jadi bahasa itu kalau nulis itu di jalan langsung, buahnya, bacaannya, hafalannya kuat, sekali nulis langsung jadi pakai ulama. Tapi ya itu, makanya dari itu saya kalau punya tulisan tak terbitkan. Tapi tak terbit. Karena belum tentu tulisan saya akan diterbitkan generasi setelah saya. Mungkin kalau tidak saya terbitkan, tulisan saya tidak terkumpul. Seperti ulama-ulama ini, tulisannya menyebar kemana-mana untuk mencari saja harus perjuangan besar. Dakwahum fiha, tapi pengajaran saya wong alim itu fiha subhanallah wa tahiyatuhu fiha salam. Jadi suatu kali subhanaka itu dalam Al-Quran kan, subhanaka kawan musliman dengan Allah wa tahiyatuhu dalam kehormatan ahli jannah fiha dalam jannah, salam untuk kedamaian, salam damai wa akhir salam akhir dakwanya pengajaran saya. Alul jannah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kami bismillah kepada Allah rabbil alamin. Alhamdulillah satu kitab sudah hatam. Besok kita mukadimah qaulun asasi. Kita punya kantor yang nikmat yang luar tidak saksikan. Rasulullah juga sekali berlima kolon asasi orang yang NO harus tahu kenapa NO didirikannya dari berlima kolon asasi Mbah Hasyim tujuannya apa NO itu dasar Quran hadis apa berdiri ini berlima kolon asasi jamiah ulama. Ya Allah, ya Allah.
Rabbi bangwana bibarakatihim wa tidal husna bi hurmatihim. Rabbi bangwana bibarakatihim wa tidal husna bi hurmatihim. Wa mitna fi طريقتهم ومعافاتهم